Waalaikumsalam warahmatullahi Kita mengkaji kitab fikih ini dalam upaya mengejar atau mengidamkan menjadi golongan orang yang menghormati, golongan yang akan menyampaikan ajaran-ajaran Nabi, ajaran-ajaran Allah kepada masyarakat yang ada di sekitar kita tentang syariat, tentang cara beragama. Sebelum kita menginjak pada kajian berikutnya, kita berdiri bagi yang Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan bahasan minggu kemarin, yaitu Faslun Wasiwa, bahasan tentang siwak. Wasiwaku mustahabun fi kulli hal illa ba'da zawalil hisab. Siwak itu disunnahkan setiap saat kecuali setelah lingsirnya matahari, bergeraknya matahari dari posisi istiwa atau dari posisi tengah-tengah ke arah barat. Bagi orang yang puasa, kalau bagi orang yang tidak puasa tidak ada larangan atau tidak ada kemakmuran, malah disunnahkan. Siwak ini kesunnahannya diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, "As-siwaku madharatun bil fahmi, madharatun bil fahmi." Siwakan itu bisa mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siwak, tahu siwak ya? Siwak ini kalau kekinian di zaman sekarang ini bisa disamakan dengan sikat gigi. Sikat gigi, karena disesuaikan dengan definisi siwak. As-siwaku al-alatul lati tudriku bihal asnah wa tudriku al, yaitu alat yang digunakan untuk menggosok gigi. Jadi siwak itu alat yang digunakan untuk menggosok gigi. Sekarang sikat gigi. Wa tahsulu as-sunnatu bi istimali kulli qasmin yuzilul wasat. Jadi dengan siwak tadi akhirnya kita mendapat kesunahan karena menggunakan siwak tadi untuk digunakan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di wa'udul arad al-ma'ruf bisiwaki abdul. Sedangkan menggunakan kayu arad yang terkenal dengan nama kayu siwak itu yang di sini, menggunakan kayu itu lebih diutamakan karena kita bisa bersiwak dengan menggunakan apa saja asalkan itu bisa membersihkan gigi. Apa saja membersihkan gigi, terus utamanya jadi juga bisa, mungkin dengan kain yang ada di sekitar kita, kayak serban itu bisa. Tapi yang paling utama adalah menggunakan kayu siwak itu yang pertama diangkat, karena memang itu sejak zaman Nabi sudah digunakan, dan memang kandungan yang ada dalam kayu arad itu sangat cocok untuk menjaga kesehatan mulut, gigi bersih, bau mulut hilang. Dalam kayu arad itu, kalau pengalaman saya, meskipun digunakan berkali-kali tidak pernah terpengaruh baunya. Jadi bau kayu arad itu tetap, bahkan bau mulutnya hilang. Beda dengan kayu yang lain. Mungkin kalau kita menggunakan kain gitu ya, kita gosok gigi, maka nanti kainnya akan itu beda. Sehingga di sini diterangkan bahwa menggunakan kayu arad yang cukup terkenal itu lebih digunakan. Siwak ini adalah menunjukkan bahwa kita ini diajarkan oleh Rasulullah untuk
yang paling berpengaruh dalam omongan itu apa? Bau mulut. Ya. Coba kalau kita omongan deg-degan gitu ya, terus yang satunya bau mulut, kira-kira bagaimana reaksinya? Akan terganggu komunikasi, ya, akan terganggu. Sehingga di sini sangat dianjurkan untuk bersiwak atau sikat gigi kapanpun, tidak ada waktu harus pagi dan malam, kapanpun, dan itu tetap dapat pahala. Kapanpun kita sikat gigi, kapanpun kita bersiwak, di sana kita dapat bersunnah. Jadi strategis siwak itu strategis kedudukannya dalam keberadaan kita sebagai manusia atau makhluk sosial yang selalu berkomunikasi. Itu menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama sosial, bukan agama individu. Kita lanjutkan. Bahwa kita latih mawadina asal bersiwak itu yang paling disunahkan, yang paling disunahkan asal istighfar itu ada di 3 tempat. Yang pertama, inda tabayyunil fami min asmin wa ghairihi. Ketika mulut kita bau. Kenapa kok bau? Karena terlalu lama tidak terbuka alias tertutup terus, atau sebab-sebab yang lain, mungkin karena makan durian, makan bawang, atau makan apapun yang itu mempengaruhi bau mulut. Pada saat itu kita disunahkan, sangat disunahkan untuk bersiwak. Nah, ini menunjukkan kalau bau mulut ini sangat diperhatikan dalam Islam. Jadi jangan kita, wah itu produk kafir, sikat gigi produk kafir. Ya kalau kita mampu produksi ya sebaiknya kita yang produksi. Tapi kalau belum bisa, nggak apa-apa. Cari yang ada label halalnya. Karena kita membutuhkan hal itu untuk menjalankan kesunahan siwak. Jadi ketika bau mulut kita, di sana sangat dianjurkan, sangat disunahkan untuk bersiwak. Kalau keseharian kita waktu kita tidur itu misalnya ya, itu kan bau gitu. Atau ketika kita dalam perjalanan terus kita tidak melakukan percakapan sama sekali, biasanya meningkat bau mulutnya karena kuman-kuman yang ada di mulut, bakteri-bakteri itu berkembang biak dengan cepat sehingga menimbulkan bau yang keluar. Yang kedua, wa indal qiyami min an-nawm. Sangat dianjurkan bersiwak yaitu ketika kita bangun dari tidur, sangat dianjurkan bersiwak baik itu tidur malam, siang. Karena tidur bagi umat Islam kan ada 2 ya, ada tidur malam dan ada tidur siang. Kalau tidur malam itu istirahat, kalau tidur siang sudah istirahat tapi waktunya poin pulang, dan itu berpahala. Yang mana orang Islam tidur pun bisa mendapat pahala kalau kita bisa mengatur minyaknya. Kalau kita tidur asal tidur aja ya, mungkin tidak berpahala. Kita tidak meniatkan untuk kita pulang. Kayak poin pulang itu kan niatnya adalah untuk mengistirahatkan tubuh kita sebelum melaksanakan sholat. Jadi karena dari situ kita nanti kalau sudah istirahat bangun itu semangat untuk sholat duhurnya lebih baik. Tidur malam juga seperti itu. Kita niatkan tidur malam supaya nanti bisa qiyamul lail untuk melakukan sholat malam.
Yang ketiga yang sangat disunahkan untuk bersiwak adalah wa'idal qiyami ila sholat, ketika kita mau melaksanakan sholat. Dan amal ibadah yang lain kayak wudu, berdoa, bahkan ngaji, karena memang hal itu sangat berhubungan dengan kenyamanan kita untuk melakukan aktivitas itu. Ketika kita bau mulutnya teratasi, maka kita akan melakukannya dengan lebih nyaman, tidak terganggu. Hal ini disunatkannya ketika bangun dari tidur. Siwak itu disunatkan ketika bangun dari tidur, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW ketika bangun dari tidur malam, beliau ini selalu ngosoki giginya, atau bahasa Jawa halusnya wajahnya, wajah beliau dengan siwak. Setiap bangun tidur selalu mengosoknya dengan siwak. Dan juga ada hadis yang lain yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Siti Aisyah bercerita kalau Nabi itu setiap bangun tidur, baik tidur malam maupun tidur siang, beliau ini selalu menggosok giginya dengan siwak sebelum beliau berwudu. Jadi saringnya Nabi itu selalu digaungkan sebelum mengerjakan sholat, sehingga setiap habis bangun tidur bersiwak berwudu sholat. Kalau mau pulang habis sholat umur dan sholat sunnah, kemudian kalau malam berarti tidak seperti itu. Itulah keutamaan atau kesunahan dari bersiwak, sehingga itu perlu kita perhatikan. Meskipun ini kelihatannya bukan hal yang istimewa, bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan sedekah, tapi ini sangat strategis, ya. Karena bersiwak ini bisa menjadikan kita bergaul dengan lebih baik. Tidak ada orang yang merasa tidak nyaman ketika berada di dekat kita. Jadi hal-hal yang sifatnya menyamankan orang lain itu sangat diajarkan dalam Islam. Berpenampilan rapi, pakai wangi-wangi, tubuh yang bersih, senyum yang membuat kita berkomunikasi dan sebagainya, yang mana itu membuat orang lain nyaman. Itu sangat diajarkan dalam Islam, karena memang Islam adalah agama sosial, agama kerukunan, bukan agama individual. Dilanjutkan ke fasal wa furudul wudu'i. Wa furudul wudu'i sittatu asya. Dan beralih ke pembahasan wudu. Jadi wudu yang merupakan kegiatan pendahuluan sebelum sholat itu ada pasal-pasalnya yang harus terpenuhi supaya wudunya ini dibilang atau dinyatakan sah, gitu ya. Jadi dalam kita berhak ketika kita menjalankan syariat ya seperti ini. Kalau kita hanya mengacu pada hadis atau Al-Quran, di sana tidak dibahas apa-apa
Tapi ketika kita bernadab, imam madhab kita itu sudah mampu mencari dalilnya apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Beda ya, harus dan boleh itu beda. Kalau harus ya tidak bisa diamal, alias wajib. Dan di sini istilahnya adalah wajib. Kalau boleh itu bisa bisa. Waktu wudu isi tanpa asya. Hal-hal yang harus dilakukan ketika wudu itu ada 6. Yang pertama, an-niyatu idza wasdil wajib, yaitu niat ketika membasuh wajah. Ketika wajah ini kita basuh. Basuh itu apa? Basuh itu kita mendapatkan air yang mengalir ke wajah. Jadi airnya itu posisinya mengalir. Jadi kan kita ambil air terus kita letakkan ke wajah. Posisinya airnya kan mengalir. Itu namanya membasuh. Jadi umpama kita membasuh wajah orangnya, tangannya dibasahi terus diratakan di sini bukan begitu. Itu bukan membasuh. Tapi kalau membasuh itu airnya wa ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. Yang pertama tadi niat ketika niat wudu ketika membasuh wajah. Jadi niatnya itu berbarengan dengan membasuh wajah. Ngerti niat ya? Niat itu kan kereteke hati, kesengajaan. Jadi ketika kita mengambil air terus mengarahkan ke wajah kita, itu dalam kondisi sadar dan disengaja. Itu niat dalam wudu. Jadi kita mengambil air dan mengarahkan ke wajah, ini kita melakukannya dengan kesengajaan. Disinilah kita mendapatkan apa yang disebut niat. Menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan melakukannya. Pekerjaan wudu itu, awal dari pekerjaan wudu itu adalah ketika air menempel ke wajah. Entah itu kena putih, hidungnya atau mana saja dengan wajah yang pertama kali. Dan disitulah tempatnya niat. Kalau kita mengucapkan bahwa itu itu talafut, bukan niat ya. Hanya melafazkan niat. Supaya apa tujuannya? Supaya hati tidak melenceng niat, tidak lalai. Otomatis kalau kita bicara apa itu wudu, pasti wudu kita ini serius ya. Kita akan menyengaja betul, tidak main-main atau tidak dalam kondisi setengah serius. Karena kita sudah menyatakan niat saya berwudu, gitu kan? Saya berwudu untuk menggunakan panas kecil. Di sini ada niat yang kuat. Malakut atau melafazkan niat tadi akhirnya membantu hati untuk mengarahkan niatnya, dan ketika terjadi niat itu, insya Allah niatnya biasa. Jadi tidak ada itu niat ingin hanya membersihkan wajah saja, tidak ada ya. Apalagi ingin mengambil air berkah supaya air muda, mungkin karena diambil untuk ini airnya wali gitu ya, terus ada kira-kira jadi supaya tidak melenceng ke sana-sana. Nah ini kita melafazkan niatnya, dan itu hukumnya. Kenapa sunat? Karena membantu mengarahkan hati untuk melakukan niat yang benar. Jadi yang pertama tadi niat ketika membasuh wajah, niat dulu ya. Kerentak. Jadi niat itu kerentak penyengajaan biar gitu ya. Terus yang kedua, farnya wudu adalah membasuh wajah.
membasuh wajah batas-batasannya itu sudah ditentukan ya, tubuhnya rambut-rambut ini itu batas wajah sampai ke bawah ke dalam ini. Jadi jenggot ini termasuk wajah. Jenggot ini termasuk wajah. Jadi yang dimaksud wajah itu adalah bagian tubuh dari kepala yang terlihat ketika berhadapan. Ketika kita berhadapan, mana yang terlihat itulah wajah. Sehingga imam-imam yang lain ada yang ngarahin kuping ini wajah, dari wajah. Sehingga maksudnya langsung ke kuping. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i dibatasi wajah itu tempat tubuhnya rambut sampai ini, ya. Kupingnya ini sampai yang mentul ini batas kiri kanannya. Jadi ini godet ini termasuk wajah yang harus dibasuh. Dan ini yang menjadi perhatian perempuan. Biasanya orang perempuan kan banyak yang panjang rambutnya ya, termasuk rambutnya godet itu panjang. Kebanyakan perempuan kita diikat dalam rambutnya, dicantolnya kuping. Padahal ini bagian dari wajah yang harus dibasuh ketika wudhu. Nah ini banyak kurang paham. Sehingga bagaimana caranya untuk membasuh wajah bagi perempuan? Rambut godet itu harus dikeluarkan semua, ya, dikeluarkan, dipelewer semua. Terus nanti ketika basuh wajah supaya kena basuhan, karena rambut ini bagian dari wajah. Coba kalau jangan perhatikan orang perempuan kebanyakan kalau bukan mesti rambutnya diginikan ya. Nah ini malah kurang atau malah tidak sampai yang dulunya, basuh wajahnya tidak nyampe. Artinya membasuh wajahnya tidak sah. Kalau membasuh wajahnya tidak sah, wudhunya tidak sah. Kalau dia pakai sholatnya tidak sah. Begitu urutannya. Sehingga kita memang harus memperhatikan detail-detail dari ibadah kita. Jangan disembrohkan. Kayak itu harus detail, harus kita perhatikan. Makanya tadi di pendahuluan tadi mayoritillah fi khairan yufaqihuhu kata Nabi itu ya. Kalau Allah menghendaki seorang itu baik, maka Allah itu akan memandaikan dia dalam hal fikih, dalam hal syariat. Karena kalau dengan paham syariat, maka otomatis dia akan berperilaku sesuai syariat. Kalau perilakunya sesuai syariat, maka dia pasti menjadi orang yang baik. Ya. Kalau dia syariat kan nggak mungkin misui orang, nggak mungkin ngambil milik orang lain, nggak mungkin. Ya. Buang sampah sembarangan aja nggak mungkin. Terus membiarkan tubuhnya najis nggak mungkin. Karena itu semua tidak sesuai syariat. Ya. Tidak sesuai syariat. Atau wajib atau sunnah, atau makruh atau haram itu semuanya diperhatikan oleh orang yang paham syariat, sehingga dia otomatis menjadi orang baik. Makanya Nabi mendahulukan mayoritillah fi khairan yufaqihuhu fiddin. Allah akan memahamkan dia terhadap syariat. Nah, yang kita pelajari ini adalah syariat. Basuh wajah tadi ya. Selanjutnya yang menjadi fardunya wudu atau yang harus kita lakukan ketika wudu adalah waslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Siku ini. Jadi siku itu adalah pertemuan antara lengan atas dan lengan bawah, persambungan antara lengan atas dan lengan bawah. Ini ya, bisa dibentuk lekuk L ini kan L seperti L. Jadi kalau membasuh tangan itu harus sikunya juga terbasuh, gitu ya, sikunya terbasuh. Karena ini adalah batas basuh. Untuk meyakinkan kalau batasnya terlampaui, maka kita harus membasuh di atasnya. Wajib, jadi membasuh di atas siku itu wajib. Ya. Meskipun batasnya sampai siku, tapi karena kita kalau batas basuhnya hanya sampai siku,
dikhawatirkan ada bagian sedikit dari yang wajib diwudui itu terlewat, sehingga kata Imam Syafi'i malayatim min wajibul nabi bahwa wajib, sesuatu yang apabila dia harus dilakukan untuk menyempurnakan kewajiban, maka dia itu juga wajib punya, dia itu juga wajib. Kayak di wajah tadi itu ya, batas dari wajah ini kan jenggot janggut ini ya. Maka untuk meyakinkan kita membasuh janggut, maka kita harus membasuh kelebihannya, selebih dari janggut, gitu ya, selebih. Sehingga yang kita basuh di wajah itu sampai sini, ya, sampai sini. Jadi tidak cukup hanya depannya saja, tidak cukup hanya depannya saja, tapi harus sampai sini. Wudu harus sampai sini. Dan yang panjang tadi harus diperhatikan, entah itu laki-laki atau perempuan. Kodek ini harus terbasuh juga, harus di kleprek begini baru dibuji. Jangan sampai kalau disikat ini malah tidak terbasuh. Wa masuk bagi bersih, dan selanjutnya yang harus dilakukan ketika wudu adalah membasuh sebagian dari kepala, mengusap sebagian dari kepala. Kepala ini adalah bagian atas tubuh kita selain wajah, itu namanya kepala. Jadi mana saja itu kepala? Ya, pokoknya tempat tumbuhnya rambut ini disebut kepala. Pokoknya tempat tumbuhnya rambut yang normal. Kalau saya ini agak botak tapi maju sedikit gitu, itu masih kepala. Dan itu diusap, tidak dibasuh. Kalau basuh tadi kan airnya mengalir ya. Kalau diusap juga, apa usap? Memindahkan basah-basahnya air ke tempat yang diusap. Jadi tangan dibasahi, basahnya tangan dipindah ke kepala, ya, dipindah ke kepala. Sebagian yang diwajibkan itu sebagian, tidak seluruhnya, ya, sebagian dari kepala. Kalau Nabi mengusap kepala, tepat di kerumunan, tapi di suatu saat dia di sini, di suatu saat dia di belakang gitu nanti ya. Tapi yang paling sering di kerumunan, sehingga penghukuman dari pusat kepala ini pokoknya sebagian dari kepala terserah bebasnya mana saja, bisa di belakang sampai di depan, pokoknya di dalam batas tubuhnya rambut. Kalau umpama rambutnya panjang, terus dibasuh hanya ujungnya saja, gimana? Rambut panjang ini sudah keluar dari batas kepala, ya. Sehingga kalau kita membasuh rambut hanya ujungnya saja, kan berarti ini di luar batas kepala, ya kan? Nah ini tidak sah. Jadi harus yang ada di batas tubuhnya rambut. Tapi kalau umpama ingin sempurna mengusap kepala ini, kalau Imam Syafi'i menganjurkan semuanya diusap. Jadi ini dibasahi keduanya, terus diusap dari depan ke belakang, kembali lagi ke depan. Jadi ini dibasahi, posisi jempolnya di dekat telinga ini. Nah ini batas dari kepala, ini ke belakang, kembali lagi ke depan. Jadi bolak-balik rambut terusap semuanya. Sunatnya mengusap kepala. Hal yang wajib dilakukan lagi adalah membasuh kedua kaki. Batasnya sampai ini mata kaki. Batasnya sampai mata kaki. Kaki kok ada matanya? Nggak tahu ya, kalau Indonesia kok istilahnya mata kaki. Kalau orang Jawa polo. Apa itu polo atau mata kaki tadi? Bagian persambungan antara
ketol dengan kaki. Yang disebut kaki itu kan yang bawah itu ya, yang ada telapaknya, ada jari-jarinya itu kan kaki namanya. Di atasnya kan ketol namanya. Sambungannya itu namanya kayak apa? Polok atau mata kaki tadi. Yang harus dibasuh ketika membasuh kedua kaki. Jadi yang pentul ini ya, belum yang pentul di kaki harus berbasuh ketika wudhu. Ya. Terus yang terakhir adalah tarbidu amal Jadi semua tadi mulai awal, mulai niat, basuh wajah, basuh kedua tangan, musab sebagai kepala, membasuh kedua kaki itu harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Itu namanya